ada yang namanya ya VPN gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam prakteknya ini lebih dari situ ya. Bahkan sampai dengan mengkonfigurasi gitu ya, misalnya VPN-nya bisa yang site to site atau juga yang remote access gitu ya. Dan bahkan diintegrasikan misalnya usernya itu dari radiusnya Linux. Makanya muncul ada desain requirement test project-nya itu ada LPIC. Nah, gitu ya. Nah, ini juga muncul apa server Windows gitu ya atau Windows Server, maka sertifikasi yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan tes project itu juga ada Microsoft Certified Solution Expert untuk desktop infrastructure dan juga untuk server infrastructure. Nah, jadi memang wah kalau di world skill ini cukup tinggi gitu ya. Ini cukup tinggi. Bahkan kalau kalau normalnya mungkin untuk anak SMK gitu ya untuk bisa bersaing di world skill ini mungkin agak berat. Makanya perlu akselerasi gitu ya. Ini perlu akselerasi. Nah, oke. Lalu pertanyaannya di mana automation-nya? Ya, ini topik dengan yang apa relate dengan topik yang kita bahasnya. Di mana automation-nya? Gitu ya. Nah, kita sepakat Bapak Ibu bahwa yang namanya teknologi ya perkembangannya kemudian kehidupan kita gitu ya dunia ini terus berkembang, terus apa ada hal-hal yang baru ya. Nah, ada sebuah analogi ini mana yang lebih dulu? Standarnya atau kemampuannya? Nah, dalam beberapa kondisi kita menemukan sudah ada yang punya kemampuan lebih gitu ya, tetapi secara standarnya belum ada. Nah, tapi ada juga kondisi lain di mana standarnya dibuat tinggi, kemudian SDM-nya berusaha untuk mencapai ke sana. Nah, kalau saya memahami atau melihat lah gitu ya, antara sertifikasi dan kompetisi itu memang ada apa istilahnya lari-larian gitu ya. Ini ketika memang di dalam industrinya ada hal yang baru, maka di dalam kompetisi juga itu harus memunculkan hal-hal yang baru, ya. Sehingga kompetisi yang berjalan ini bisa lebih reliable. Nah, kalau dari sisi kompetisi, kompetensi gitu ya, keahlian, ini tentu juga ketika memang seseorang yang sudah punya keahlian terbaru, perlu ada pengakuannya, ya, pengakuannya. Dari sisi sertifikasi, pengakuannya itu berupa ya dia punya certified, ya tersertifikasi. Nah, tapi kalau dari sisi apa namanya? Dari sisi kompetisi gitu ya. Berarti dia juga ketika bisa menyelesaikan soal dengan standar yang tinggi, dia berarti diakui punya kompetensi di sana, gitu ya. Nah, kembali lagi di mana automation-nya, gitu ya. Oke. Kalau saya mungkin pernah menunjukkan ini juga gitu dalam beberapa forum, kita bisa lihat bahwa yang namanya evolusi dari komputer itu sangat cepat sekali. Kalau kita bandingkan dengan evolusi networking, ini perkembangannya berbeda ya. Perbedaannya cukup signifikan. Kalau misalnya kita bandingkan komputer tahun 80-an gitu ya zaman dulu dengan komputer sekarang ini evolusinya apa ya terlihat sangat sangat signifikan ya dari ukurannya, dari kecepatannya gitu ya. Tapi kalau kita lihat evolusi dari perangkat jaringan, ini kecenderungan sampai dengan sebelum tahun 2017 gitu ya. Ini kecenderungan ini lambat. Dari zaman misalnya eh, apa Pak Luhur gitu ya misalnya dulu misalnya apa mengajar sampai dengan sekarang Pak Luhur misalnya ini sudah apa sudah jadi profesor gitu ya. Ini masih saja menggunakan SSH gitu ya. Nah, mungkin dari zaman zaman Bapak Ibu dulu misalnya belajar perangkat jaringan, mengkonfigurasi menggunakan SSH, sampai dengan sekarang ini masih sama aja ngajarin ke siswa menggunakan SSH gitu ya. Nah,
evolusinya kecenderungan tidak begitu eh, cepat gitu ya. Nah, beda kalau zaman dulu mungkin ngajar komputer misalnya gitu ya. Dulu masih tahun 98 gitu ya, pakai MS-DOS gitu ya misalnya dengan kecepatan sekian. Kemudian sekarang sudah sangat cepat gitu ya. Atau juga kapasitas evolusi dari storage ya, penyimpanan. Nah, ini pun sama kan. Nah, maka muncullah sekarang ini berbagai apa perkembangan gitu ya, khususnya di dalam networking kalau kita sebut. Salah satu juga itu dampak dari automation di berbagai sektor. Oke, dari evolusi keahlian gitu ya, atau juga yang diujikan di dalam World Skill Competition. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini timeline bagaimana perubahan atau perkembangan dari bidang IT NSA sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang. Nah, ini kita lihat tahun 2001 ya, misalnya tahun 2001 itu di Korea ya. Nah, ini masih menggunakan checklist, gitu ya. Ini masih awal-awal. Jadi Cisco itu menjadi sponsornya World Skill Competition itu sejak tahun 2004 ke tahun 2005. Jadi pertama kali Cisco support event World Skill adalah tahun 2005. Nah, jadi sudah 2 kali pelaksanaan World Skill, Cisco masuk. Namun pada saat itu nama bidang lombanya masih IT, PC, atau network support. Sebenarnya secara bahasa ini jadi agak bingung ya. IT, PC, atau network support ya. Yang pada akhirnya nama bidang lomba ini ya di apa? Diadopsi gitu ya ke dalam nama bidang lomba ILKS. Cuman jadi beda juga cara nulisnya. IT strip PC network support ya. Nah, di dalam di dalam nama IT Network Support gitu ya, karena ada istilah supportnya, dia, maka secara umum di situ ada eh, ujian atau juga ada soal-soal yang dia eh, sifatnya tuh supporting ya. Jadi misalnya mulai dari ngerakit PC, kemudian menginstal OS, ya, sampai dengan troubleshootingnya, gitu ya. Nah, dari perkembangannya gitu ya, tahun 2005 itu di Finland ya, itu eh, mulai muncul technical description ya yang lebih spesifik. Kemudian di tahun 2005 itu soalnya masih eh, kita ada satu server, ada satu PC yang langsung OS-nya diinstal di situ ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti LKS sebelum tahun 2014, di mana dulu disuruh bawa ini ya, disuruh bawa PC, yang PC-nya tuh ada 2, masing-masing diinstal dengan OS Debian. OS Debian diinstal gitu ya. Kemudian nanti konfigurasi servisnya langsung dilaksanakan di situ. Nah, sejak tahun 2007 di Shizuoka, Jepang, itu mulai diperkenalkan dengan virtualisasi. Tapi bukan virtualisasi yang kita lihat sekarang ya. Jadi lebih kepada ini ada satu PC ya diinstal VMware Workstation. Nah, di situ apa untuk OS servernya ya diinstal di dalamnya. Nah, jadi bisa dibayangkan supportnya udah sedikit berkurang karena OS-nya udah terinstall langsung OS di PC-nya udah terinstall, kemudian proses untuk konfigurasi atau juga instalasi itu dilakukan pada virtualisasi. Nah, itu sejak tahun 2007 ya, 2007. Nah, kemudian 2009 sampai dengan sekarang semuanya sama menggunakan virtualisasi, tetapi yang berbeda adalah infrastrukturnya ya. Ada yang sifatnya itu terdistribusi dan mulai sejak tahun 2019 servernya itu tersentralisasi. Jadi servernya jadi ada satu server besar, kemudian dibikin cluster server gitu ya. Nah, kemudian
lalu pembagian infrastruktur atau sumber dayanya itu dilakukan di server cluster itu, gitu ya. Nah, jadi perkembangannya ini kita lihat ini cukup signifikan terus-terusan, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi cakupannya sejak awal-awal gitu ya sampai dengan tahun 2013-an itu soal ini kan lebih kepada home computing, small business, WAN, network security. Jadi dibagi-baginya begitu. Nah, lalu mulai tahun 2013 ya pembagian modulnya itu menjadi ada Linux, Windows, kemudian networknya ada Cisco. Walaupun tahun 2015 Cisco itu tidak lagi jadi sponsor utama gitu ya. Tapi kita masih menggunakan perangkat Cisco karena memang akan kebutuhannya, karena memang performanya juga gitu ya. Dan memang yang paling global adalah Cisco gitu ya. Nah, cuman kalau dari istilahnya sponsorship gitu ya, secara event penyelenggaraan itu full dibiayai oleh Cisco untuk yang perangkatnya, ini sudah tidak sejak tahun 2015 gitu ya. Tapi sampai dengan sekarang kita masih menggunakan Cisco. Ya, termasuk juga standar untuk soalnya itu dari Cisco Academy. Nah, maka namanya pun berubah jadi IT Network System Administration. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga yang mengikuti LKS sejak dulu ya, yang awal-awal gitu. Ini mungkin dari sekarang baru tahu nih, oh ternyata kenapa kok namanya berubah. Jadi kalau dulu memang sampai dengan 2013 ya, LKS itu namanya masih IT PC Network Support. Lalu sekarang berubah jadi namanya IT Network System Administration. Perubahan nama ini bisa kita lihat karena memang scope dari lombanya gitu ya, itu berubah. Scope-nya berubah ini karena memang perkembangan teknologinya juga berubah. Ya. Nah, apakah nanti ke depannya akan bisa berubah juga namanya? Mungkin. Jadi bisa jadi ke depan namanya bukan IT Network System Administration gitu ya. Misalnya bisa juga jadi ke IT infrastruktur misalnya gitu ya. Kepada IT infrastruktur. Kenapa? Karena supaya bisa mengokupasi dari automation-nya ya. Nah, oke. Sebelum lanjut mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh disimpan di Q&A ya atau juga di chatnya. Nanti kita bahas bersama gitu ya atau diskusikan bersama. Oke. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan evolusi dari LKS, kayak Lomba Kompetensi Siswa SMK. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya izin memperkenalkan juga. Jadi LKS ini merupakan lomba kompetensi yang mirip dengan WorldSkill, ya, tapi tingkat nasional. Nah, kalau WorldSkills itu lombanya tingkat dunia, gitu ya. Nah, kalau LKS ini tingkat nasional yang diorganisasi atau yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kalau dulu oleh Direktorat SMK, sekarang oleh Pusat Prestasi Nasional. Nah, memang peruntukannya untuk LKS sampai dengan sekarang adalah siswa SMK atau alumni SMK yang lulus pada tahun itu. Nah, standar yang dibuat di dalam LKS itu mengacu kepada WorldSkill International, di mana Indonesia adalah member dari WorldSkills. Nah, gitu ya. Oke. Secara evolusi, di sini bisa kita lihat mulai berubah nama yang awalnya IT/PC Network Support gitu ya, sekarang berubah menjadi IT Network System Administration itu sejak tahun 2014. Jadi kebetulan setelah saya selesai mengikuti kompetisi tahun 2013, saya diminta bantuan gitu ya untuk ya istilahnya mungkin apa namanya ya mensupport begitu ya setelah ikut WorldSkill-nya sebagai peserta, lalu mungkin memberikan masukan untuk penyelenggaraan tingkat nasionalnya gitu ya. Dulu baru support saja, ini tahun 2014. Nah, jadi dari namanya ini masih kompetensi yang diujikan lebih kepada merakit PC,
instalasi OS, kemudian Linux configuration. Jadi dulu lombanya hanya Linux, ya, baik untuk klien maupun juga untuk servernya. Nah, jadi istilahnya mengadopsi WordSkill-nya dulu itu tidak sepenuhnya. Nah, kemudian tahun 2014 didiskusikan, kemudian ditambahkan, akhirnya karena skupnya ini ditambah, gitu ya, atau juga bahkan berubah, maka namanya menjadi IT Network System Administration. Nah, seperti yang tadi sudah kita diskusikan, saya sudah bahas bahwa skop dari IT Network System Administration ini, ya, ada bagian network configuration-nya, network administration-nya, dan juga ada bagian server administration. Ini menggunakan 3 platform, ada Cisco, ya, untuk networknya, kemudian ada Linux, di mana Linux-nya ini di WordSkill setiap tahun itu di voting. Ini akan menggunakan Linux apa? Walaupun akhirnya karena yang paling banyak digunakan saat ini gitu ya di dunia adalah Debian, maka pada akhirnya yang terpilih gitu ya, yang digunakan adalah Linuxnya Debian. Nah, selain itu juga ada Windows Server dan klien. Nah, ini yang menarik adalah tahun 2014 ketika yang awalnya Linux, kemudian dimunculkan ada Windows dan Cisco. Banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang mungkin juga saya belum pernah menggunakan hak jawab saya gitu ya. Bahkan dulu sempat ada pertanyaan dari Pak Ono, ya Pak Ono W. Purbo. Nah, tapi kebetulan saya sudah pernah ketemu dengan Pak Ono mendiskusikan latar belakang kenapa hal ini berubah. Jadi kurang lebih ini, ya. Nah, jadi kalau dulu kan memang SMK itu mindsetnya ya hanya ke Linux aja gitu ya. Linux, 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 Linux gitu ya. Nah, lalu karena kita akan mengacu kepada World Skill Competition, gitu ya, standarnya, maka mau tidak mau, pada akhirnya, gitu ya, standar yang akan kita jadikan referensi ini itu harus seutuhnya. Nah, Bapak Ibu bisa dibayangkan, tadi saya sedikit cerita bahwa anak-anak SMK kalau lulusan SMK langsung bersaing di World Skills, gitu ya, itu mungkin akan agak kesusahan karena gapnya cukup besar. Maka salah satu yang kami lakukan untuk bisa mengurangi gap itu, gitu ya, ini adalah dengan meningkatkan standar soal di LKS. Nah, makanya ini muncul Cisco juga. Walaupun sampai dengan sekarang ada mungkin beberapa sekolah atau beberapa guru yang masih kesulitan untuk bisa ke Cisco. Nah, nanti mungkin bisa dibantu. Ada Pak Adri, Mas Bagas gitu ya. Nanti sekolahnya bisa jadi Cisco Academy sehingga punya akses ke materi, resources gitu ya, untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan Cisco-nya ya atau dengan network-nya. Nah, kemudian ini apa namanya naik gitu ya standarnya, muncul ada Windows yang akhirnya juga mau tidak mau sekolah atau juga peserta harus bisa mengikuti ini. Nah, tapi secara tidak langsung, gitu ya, secara tidak langsung ini membuat gap antara lulusan atau ya lulusan LKS khususnya, gitu ya, dengan peserta WordSkill menjadi lebih kecil, lebih sedikit, gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah sejak dari awal, gitu ya, misalnya nih ada LKS tahun ini, Bapak Ibu mungkin sudah menyiapkan sejak tahun kemarin. Anaknya disiapkan untuk bisa mampu mengkonfigurasi perangkat Cisco, bisa mampu untuk mengkonfigurasi Windows, gitu ya. Nah, cuman memang beberapa sekolah sayangnya masih menerapkan itu hanya di peserta LKS aja. Bisa dibayangkan kalau standarnya dari WordSkill ini yang kita adopsi ke LKS, kemudian diadopsi sebagai standarnya Bapak Ibu minimal ketika ujian, gitu ya. Mungkin standar dari kemampuan anak-anak lulusan SMK, TKJ khususnya ini mungkin bisa naik juga, ya. Nah, kalau di luar negeri ini bukan hanya digunakan di SMK ya Bapak Ibu. Jadi banyak perguruan tinggi juga yang mengadopsi World Skill Competition ini. Kalau yang sudah saya
tahu langsung itu memang Nanyang ya, Nanyang Politeknik itu Singapura. Jadi Singapura itu dia sudah menerapkan ini. Kemudian eh ya kebanyakan memang kalau di Singapura Politeknik gitu ya. Kemudian kalau di eh, Korea itu BLK-nya, latihan kerjanya Korea itu sudah menggunakan standarnya WorldSkill juga. Ya. Nah, oke. Baik. Sekali kalau ada pertanyaan Bapak Ibu boleh disimpan di chat atau di Q&A. Nanti saya coba jawab ya. Nah, tapi tetap di mana automationnya? Ya. Kalau kalau kita lihat ini kan masih ya betul network configuration, server administration, kemudian ada Cisco, Linux, Windows itu sebagai OS gitu ya atau juga vendornya. Pertanyaannya, where is automation gitu. Nah, di mana automationnya? Oke. Nah, modul automation sendiri kalau di kompetisi tingkat nasional saya sudah perkenalkan itu tahun kemarin gitu ya. Jadi ada satu modul tentang 2 tahun kemarin ya, ada tentang apa automation, infrastruktur automation. Nah, sebenarnya itu untuk memperkenalkan ya, ada satu buah paradigma terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan ini semua. Jadi kalau apa lebih mudah, lebih enak gitu ya, lebih gampang untuk bisa memahami automation ini, kita pahami bukan sebagai sesuatu hal yang baru, tetapi hanya mengubah cara kita menyelesaikan atau cara kita mengerjakannya. Nah, jadi bocorannya sedikit, kayak mungkin untuk yang apa LKS nanti ke depannya, automation itu akan menjadi part of bagian dari soalnya. Misalnya, kalau sekarang kan ada Linux, ya modul Linux. Nah, kemudian untuk mengerjakannya kan itu masih secara eh, ya misalnya tuh tradisional, konvensional gitu ya. Termasuk juga untuk yang sifatnya repetition, pengulangan. Itu semuanya masih dikerjakan secara apa ya manual gitu ya. Nah, 2 tahun lalu kita sudah mencoba menambahkan ada modul baru yaitu automation. Ada automationnya. Nah, sehingga eh, di dalam modul tersebut cara mengerjakannya itu full automation. Nah, kedepannya gitu ya, nanti kita akan lebur. Sama juga di WorldSkill tahun ini untuk di Prancis itu setiap modul akan ada sisi automationnya, ya, sehingga modul automation itu tidak terpisah, ya, baik untuk yang Linux, yang Windows maupun juga untuk yang Cisco. Kesemuanya itu dia dia eh, akan menjadi bagian dari automation akan menjadi bagian dari modul tersebut. Ya. Nah, mungkin ini sedikit spill. Apakah tahun ini akan eh, akan diimplementasikan begitu ya? Apa tahun depan? Nah, itu nanti Bapak Ibu boleh lihat gitu ya. Nah, oke. Pertanyaannya sekarang untuk bisa menyelesaikan ini dengan cara automation gitu ya. Ini kan kita bicara tentang bagaimana sebuah kemampuan dapat diraih ya atau kita bisa memiliki keterampilan gitu ya. Nah, dalam pandangan saya untuk bisa kita meraih sebuah keterampilan khusus itu kita harus punya target gitu ya. Jadi kalau bagi saya untuk mematok targetnya bisa dengan menggunakan 2 hal. Kita bisa gunakan sertifikasi atau juga kompetisi ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu tadi di awal saya bilang seri pertama ini adalah untuk memberikan intro gambaran umum karena memang cuma 1 jam juga. Nanti sesi berikutnya kita akan ada sesi hands on. Misalnya kita akan bicara tentang yang data model di perangkat Cisco ya atau juga kita bahas API di perangkat Cisco bagaimana mengkonfigurasinya. Jadi kalau yang biasa mengkonfigurasi routing itu menggunakan konsol gitu ya. Nah, nanti kita akan
hands-on, kita akan praktek di sesi-sesi berikutnya, di IPD berikutnya, bagaimana mengkonfigurasi routing itu menggunakan Python, ya, atau juga menggunakan Ansible Playbook, gitu ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana untuk bisa untuk bisa ke arah sana, gitu ya. Kembali lagi, ini ada sertifikasi dan ada kompetisi. Sertifikasi atau kompetisi ini bisa dijadikan sebagai apa namanya, target atau challenge yang harus diambil. Nah, misalnya kalau di Cisco tersedia ada course DevNet. Nah, di course DevNet itu kan ada juga sertifikasinya. Artinya mungkin kita bisa menargetkan sertifikasinya itu untuk bisa certified DevNet gitu ya. Lalu cara untuk bisa membantu meraihnya, kita bisa ambil course Cisco DevNet. Nah, dari DevNet itu mungkin ya materinya sebagai gambaran ada tentang network esensialnya, ada pemahaman untuk apa namanya? Automationnya, kemudian ada juga hands-on untuk praktek pelaksanaan automation itu sendiri. Nah, itu sertifikasi. Lalu bagaimana tentang kompetisi? Nah, ini yang sisi LKS-nya. Jadi, kalau bagi saya, word skill ini bisa dijadikan sebagai parameter untuk saya tetap bisa in charge ke technical. Atau bagaimana saya bisa tetap memahami sisi teknikalnya, mengikuti perkembangannya. Kenapa? Karena dari World Skill Competition, setiap tahun standar soalnya naik. Dia terus-terusan naik. Nah, kenaikan itu kan bukan sekedar mau naik atau tidak naik gitu ya, tapi memang atas dasar kebutuhan teknologi yang sekarang berkembang gitu ya, itu sudah berubah. Nah, maka dari World Skill itu kita turunkan ke LKS. Ya, di LKS. Nah, LKS mungkin kalau dijadikan sebagai sebuah challenge, mungkin sebagian sekolahnya sudah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa membantu Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru meraih atau juga minimal memahami gitu ya standar tersebut. Nah, jadi ini memang tadi saya nyambung saya mencoba ya dalam tahun ini untuk membuat seri IPD gitu ya. Jadi yang mana pendekatannya akan ada dua ya, course yang ada di Cisco gitu ya, develop atau dikembangkan gitu ya untuk bisa apa istilahnya untuk bisa memenuhi challenge di dalam sebuah kompetisi. Jadi saya sering menyambungkan antara sertifikasi dengan kompetisi. Nah, terkadang memang standar kompetisi lebih naik dibanding sertifikasi gitu ya. Maka disitulah muncul tantangan kita untuk bisa mengembangkan dengan apa yang sudah ada dalam sebuah course atau tutorial. Gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau ada yang penasaran, Pak, ini kan baru intro ya, Pak mau sesi teknikalnya gitu. Nanti tunggu saja info berikutnya, saya rencana akan ada sesi teknikal. Next IPD kita akan bahas mengenai antara tentang yang data model di perangkat Cisco gitu ya. Atau juga kita akan bahas mengenai API ya sebagai salah satu jalan ya dalam tanda kutip sebagai salah satu jalan untuk bisa dikonfigurasi menggunakan Ansible atau juga mengkonfigurasi menggunakan Python. Oke. Nah, karena sekarang ini masih intro untuk menyamakan persepsi, waktunya pun hanya 1 jam, gitu ya. Nampaknya waktu saya sudah habis untuk paparan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Mas Bagas, ini langsung aja Mas, tanya jawabnya. Ya, langsung aja, Mas. Siap. Oke, baik ada pertanyaan. Apakah pengerjaan semua modul menggunakan virtual? Virtualisasi ini untuk saat ini gitu, ini masih menjadi platform infrastrukturnya. Jadi mungkin seperti halnya sekarang ini kan rata-rata perusahaan ini sudah bergeser ya. Jadi yang awalnya bare metal, server gitu ya bare metal, sekarang ini kan sudah rata-rata sudah based on cloud ya. Jadi tidak lagi beli infrastruktur tetapi memang menyewa cloud. Nah, kira-kira
dengan kondisi itu, maka untuk infrastruktur sebuah lomba juga idealnya menerapkan hal yang sama. Jadi memang semua modul akan berjalan secara virtual infrastrukturnya. Memang yang jadi next-nya, yang lebih menarik pertanyaannya adalah, apakah ke depannya ya untuk konfigurasi server virtual itu akan ada atau tidak gitu ya. Jadi kan istilahnya kalau sekarang server virtualisasinya itu sudah dilakukan oleh panitia gitu ya. Sehingga peserta hanya cukup untuk mengkonfigurasi mulai dari OS-nya sampai dengan servisnya. Nah, tapi kan tidak menyiapkan infrastruktur cloud atau infrastruktur virtualnya. Nah, apakah nanti akan ada muncul? Nah, ini kalau kita akan mengikuti akan mengikuti perkembangan WorldSkills. Jadi kalau dari LKS kami tidak berani misalnya langsung memunculkan sebuah kompetensi yang tidak ada di WorldSkill. Kenapa? Karena dengan standar yang WorldSkill saja banyak yang bertanya, banyak yang memprotes. Pak, ini terlalu tinggi. Pak, ini nggak diajarkan di sekolah gitu ya misalnya. Nah, eh, terkait dengan hal itu, ya pertama ini kita memang yang menggunakan standar WorldSkills sebagai referensi dan sebagai dari arahan di kementerian juga gitu ya. Yang kedua, ya apakah memang ada kompetensi yang tidak diajarkan di sekolah secara eh, apa ya? Mungkin ada beberapa secara eksplisit itu memang tidak ada, tapi irisannya ada, ya. Misalnya kalau untuk mengkonfigurasi secara spesifik integrasi antara email dengan usernya pakai LDAP, mungkin sebagian sekolah tidak ada, tetapi itu bagian dari pengembangan atau tantangannya. Bagaimana yang mungkin kalau belajar email sudah pernah dipelajari, belajar mengenai LDAP juga sudah, sekarang next-nya adalah challenge untuk bisa menggabungkan antara LDAP dengan emailnya. Ya. Oke, baik, semoga bisa menjawab. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, berkaitan dengan automation untuk memberikan gambaran pada siswa, mungkin bisa sharing bagaimana perkembangan industri memanfaatkan automation dalam network administration. Ya, jadi kalau gambaran umumnya adalah saat ini network itu tidak hanya berupa perangkat, ya, tidak hanya berupa perangkat jaringan, tapi banyak yang sifatnya sudah services, gitu ya. Jadi ada istilahnya itu NFV, Network Function Virtualization. Jadi tidak ada fisikalnya, tidak ada perangkat jaringannya, tetapi yang dipergunakan adalah service networknya. Jadi misalnya bagaimana bisa terhubung, dia ada IP-nya, bagaimana bisa dilakukan translasi NAT-nya, bagaimana bisa dimunculkan fungsi firewall-nya. Nah, tapi perangkat firewall-nya nggak pernah ada, gitu ya. Mungkin juga jalannya di server virtual. Jadi bukan di perangkat jaringan, tapi di server. Hanya dimunculkan services. Nah, ini banyak yang trennya sekarang sudah seperti demikian. Gitu ya. Maka nanti akan ada, nanti mudah-mudahan waktunya cukup gitu ya. Nanti kita akan coba memberikan contoh yang lebih konkret ya. Lebih konkret. Rencana IPD berikutnya sesinya 2 jam gitu ya. Ada hands on-nya juga. Kalau yang sekarang kita masih intro dulu. Gitu ya. Nah, apakah kurikulum Cisco pernah dibicarakan kepada pihak kementerian? Karena kalau dilihat ITNS ini benar-benar kurikulum yang ada di TKJ. Kalau vendor seperti Honda pernah. Oke, baik. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Apa namanya? Ya, saya kurang tahu pasti gitu ya, kurang tahu pasti bagaimana dan seperti apa untuk bisa sebuah vendor itu menjadi apa namanya menjadi acuan kurikulum nasional gitu ya. Nah, tetapi dulu pernah. Jadi kalau saya bilang kayak ya tergantung siapa yang nyusunnya. Kalau yang nyusunnya itu Cisco minded, itu mungkin bisa dibuatkan Cisco gitu ya. Sebenarnya kalau muncul Cisco sebagai kurikulum itu tidak bisa kalau tidak salah ya. Nah, tapi ketika mindsetnya atau mindednya itu dimasukkan gitu ya, itu masih possible. Cuma pertanyaannya siapa yang nyusun kurikulumnya itu gitu ya.
Nah, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah ada diskusi juga. Kebetulan kalau untuk pelatihan di Kemenaker gitu misalnya, itu ada diskusi bagaimana Cisco bisa membantu gitu misalnya kurikulumnya kepada pelatihan-pelatihan BLK itu lebih lebih enak gitu ya. Nah, cuman kalau kalau di Kemendikbud saya kurang begitu paham. Nah, eh, memang Cisco ini kan perusahaan yang unik ya Bapak Ibu. Cisco ini kantor pusatnya di Amerika, tapi Cisco ini nggak jualan perangkat jaringan. Jadi yang jualannya partner. Jadi kan Bapak Ibu mungkin nggak pernah ada toko Cisco gitu ya. Itu nggak pernah ada. Karena memang sifatnya ya yang kalaupun di kita nih, saya mau beli perangkat Cisco gitu ya, itu belinya bukan ke Cisco, tapi ke Cisco partner. Cisco partner nanti akan ada ngobrol dengan Cisco Principal gitu ya, Cisco Principal, baru nanti akan ada order. Nah, jadi memang ya Cisco sendiri tidak seperti perangkat lain yang memang langsung dia dia muncul jualan gitu misalnya. Nah, mungkin salah satunya itu juga. Nah, yang keduanya kenapa nggak masuk ke kurikulum? Mungkin juga ya karena memang arahan dari pimpinannya seperti itu gitu. Jadi ya silakan dipakai, tapi kalau misalnya Cisco yang harus bisa masuk langsung, mungkin itu belum ada arah ke sana gitu. Oke, perlu dilakukan penyesuaian kurikulum SMK dengan standar yang dilombakan di TNSA agar bisa link and match dengan lulusan SMK yang diharapkan. Oke, mungkin itu harapan. Jadi kalau saya sebagai orang biasa Pak, jadi maksudnya saya hanya punya kemampuan untuk eh, menjangkau ke LKS. Jadi saat ini saya nggak punya kemampuan untuk menjangkau ke kurikulum. Nah, jadi kalau saya karena memang punya tangan untuk bisa bantu ke LKS, maka saya coba bantu di standarisasi. Ya, makanya tahun 2014 tadi yang saya jelaskan itu goncangannya keras. Ya, di dalam itu goncangannya keras. Banyak yang menolak, ada banyak komentar, ada banyak ada banyak apa ya, nada-nada negatif gitu ya. Tapi bagi saya akhirnya itu menjadi sebuah modal yang berharga. Jadi keberhasilan misalnya Mas Rizky kemarin di Rusia dapat medali perak gitu ya tingkat dunia itu bukan hanya sekedar prestasi yang 1-2 tahun saja gitu ya, tapi sudah mulai ditanamkan sejak dulu. Misalnya karena memang sejak 2014 kita ubah standarnya, kita naikin levelnya, kemudian mungkin belajarnya pun bisa lebih naik gitu ya, sehingga buahnya adalah 5 tahun berikutnya. Nah, jadi sejauh ini saya belum punya power untuk bisa diskusi ke kurikulum, Pak. Gitu. Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ya. Pak, apakah Cisco support dengan automation? Wah, sangat support ya automationnya. Cuman memang kalau untuk perangkat itu baru ada di perangkat yang enterprise ya. Jadi kalau di perangkat yang router yang biasa itu belum ada fitur yang bisa sampai maksimal gitu ya. Nah, jadi di dalam di dalam perangkat-perangkat yang tertentu itu sudah bisa full support automation. Ya, bisa pakai Ansible, bisa pakai Python, jadi bisa kita bikin sendiri automationnya. Oke, baik. Bapak Ibu silakan nanti ditunggu saja info berikutnya untuk IPD berikutnya gitu ya. Saya rencana mudah-mudahan sesuai waktunya ada juga. Nanti pertemuan atau sesi berikutnya di IPD saya akan buat sesi technical bagaimana mengkonfigurasi perangkat Cisco secara automation ya, tidak lagi menggunakan konsol CLI gitu ya. Baik, mungkin itu Mas Bagas. Pertanyaannya cukup. Saya kembalikan ke Mas Bagas. Baik, terima kasih Mas Angga atas presentasinya. Ya, sebelum kita akhiri recordingnya, Bapak Ibu sekalian yang merupakan instruktur dari Cisco Networking Academy, feedback slide-nya sudah kita buka, silahkan diisi. Nah, untuk Bapak Ibu yang melihat recordingnya, bisa mengisi slide-nya dengan cara ke slido.com, ya, masukkan kode ini,
Ya, nanti di slido.com akan ada page ini, ya. Silahkan dimasukkan kodenya dan diisi feedbacknya. Harap masukkan instruktur NetAcad email ID dan juga namanya sesuai dengan yang ada di NetAcad profile. Baik, mungkin untuk sesi hari ini bisa kita akhiri. Recording akan saya stop dan saya akan sedikit share beberapa informasi tambahan. Terima kasih.